Komunitas Om Hara Kailasa Painter berlokasi di Banjar Kelikikawan, Desa Kelusa Payangan Gianyar. Sejak berdiri dari tahun 2010 lalu, komunitas ini memiliki visi misi untuk mewadahi kreativitas anak-anak melukis sejak dini sekaligus mengenalkan dan melestarikan lukisan Kelikikawan style. Namun di balik lahirnya komunitas tersebut, ada 3 tokoh yang sangat berjasa sebelum berdirinya Om Hara Kailasa Painter. Tokoh tersebut ialah almarhum I Ketutsana, I Nyoman Mulyawan, dan I Made Astawa. Ketiga pencetus tersebut memadukan gaya lukisan ubud dan batuan, yang dituangkan ke dalam media kertas berukuran sangat kecil. I Nyoman Mulyawan bergelut di dunia seni lukis sejak tahun 1970. Awalnya ia melukis di atas kanvas. Seiring berjalannya waktu, Nyoman Mulyawan kemudian beralih menggunakan media kertas kecil. Karena semangat yang kuat untuk belajar seni lukis dengan menggunakan kertas, Nyoman Mulyawan kemudian mencari referensi seni lukis ke Desa Batuan. Di Batuan, ia bertemu maestro seni lukis bernama I Made Bukel, I Ketut Murtika, dan Ketut Pica. Setelah memperoleh referensi tersebut, ia terus mengembangkan gaya lukisan Kelikikawan style di kediamannya. Ketika ditemui di kediamannya, Nyoman Mulyawan menuturkan bahwa setelah mencari referensi di Desa Batuan, lahirlah seni lukis miniatur Kelikikawan style. Sejak saat itu seni lukis miniatur ini semakin berkembang hingga saat ini. Lukisan Kelikikawan style dikenal dengan detail yang sangat rumit, penuh corak, dan didominasi oleh miniatur figur atau pemandangan yang bernuansa kehidupan sehari-hari serta mitologi. Akhirnya setelah itu langsung desain jalan gambaran Kelikikawan. Sampai itu kenapa nggak pengikut malah akeh dan ya kan, kita berhitung sekitar 80 orang kan setelah jumlah yang dulu itu, tapi yang tetap di belajar merayakan sendiri mengikuti timpal-timpalan itu kan ya kan. Setelah itu kan setelah itu langsung pun berkembang kantos semakin akhirnya tiang di samping Riko dados pelantara kentan langsung masar-masarang gambar-gambaran timpal-timpal soalnya kan tiang dumun kan tiang langsung masarang langsung terus tiang boleh kentan buka aja turun tanah pekaryaan tiang langsung turun yang penting tiang pengwentan mantan orang-orang Riko tiang dados pelantara masar Riko dah kentan ampun kentan setelah Riko kan ke kentannya suka duka kan Wentan desen bom beli 2 Riko langsung anjlok sampean terpaksa tentang ekonomi Riko pun pisannya tan jalan terpaksa mundur ratena bersyukur masih Riki kari panak tian ngelanjut nggih kentan. Namun demikian, perkembangan seni lukis miniatur Kelikikawan style tidak berjalan mulus begitu saja. Ketika bom Bali 1 dan 2 meledak, penjualan lukisan langsung anjlok. Saat itu sangat sulit untuk memasarkan lukisan, ditambah semakin banyak pelukis yang beralih profesi. Beruntung saat itu tonggak estafet seni lukis miniatur Kelikikawan style diteruskan oleh sang putra, I Wayan Mardika. Ia bersama salah satu anggota komunitas, Ngakan Putuswartika mencoba menyelamatkan karya-karya lukisan Kelikikawan style. Ngakan Putuswartika disebut sebagai salah satu penyelamat, dengan membeli sejumlah karya lukisan. Kenapa komunitas ini dibangun? Ini dari keprihatinan tiang sendiri pada waktu tahun 2008 tiang berpikir karena lukisan miniatur Kelikikawan style niki pada waktu niko ampun agak menipis karena diakibatkan banyak kejadian sebelum itu ada bom Bali 1, bom Bali 2 banyak teman-teman tiang beralih ke profesi lain. Jadi bagaimana ini bisa pada waktu itu bisa bertahan juga sedikit karena masih ada beberapa tidak jauh dari peran salah satu dari anggota komunitas teman tiang juga namanya Ngakan Putuswartika, ini orangnya juga disebut Ngakan Sabu Haryadi. Pada waktu bom Bali 1 dan bom Bali 2 tersebut kami sulit memasarkan lukisan. Beruntunglah beliau Pak Ngakan ini bersedia menerima sedikit karya-karya dari kami dibeli oleh beliau sendiri pada waktu itu. Nah, seiring berjalan waktu dan perkembangannya begitu dah tahun 2008 saya mulai mencari anak-anak ke sekolah. Dapat waktu itu sekitar 7 orang. Nah, setelah itu
saya berbicara dengan teman-teman untuk membangun komunitas ini. Dan Tiang duduk waktu nikah beberapa teman yang pelukis juga, diantaranya Tiang untuk pendiri dan kreator komunitas niki, Om Hara Kailasa Painter niki, dan Tiang cari waktu nikah Igede Pino namanya, sama Agus Parmadi, Debbie Eka Putra, Imade Jodi, Jimmy Pranata, Kadek Krisna Rindawan, Iwayan Aryo pada waktu itu. Tiang bersama anak-anak nike, generasi muda nike, Tiang bahu-membahu niki bersama-sama membangkitkan. Lebih lanjut, Wayan Mardika menjelaskan, komunitas Om Hara Kailasa Painter pertama kali diberikan kesempatan pameran di Puri Lukisan Ubud pada tahun 2014. Sejak saat itu semangat para pelukis Keliki Kawan Style semakin tinggi dan terus berkarya. Pada akhirnya, salah satu anggota komunitas bernama Imade Sedana, mentransformasikan lukisan burung dan hutan lebih detail lagi daripada yang ada sebelumnya. Saat ini komunitas Om Hara Kailasa Painter juga sedang melangsungkan pameran di Puri Lukisan Ubud. Rencananya komunitas ini juga akan kembali melangsungkan pameran di Museum Arma Ubud Gianyar pada bulan September 2026. Tema yang diangkat pada pameran nanti yaitu Keliki Kawan Style Bangkit. Melalui kegiatan pameran ini, diharapkan lukisan Keliki Kawan Style semakin berkembang dan eksis ke depannya. Tim Liputan melaporkan.